Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok komunikasi keperawatan pada lansia yang beranggotakan Emilia Putri Cahyaningrum, Diah Kusumaningsih, Devi Sukmawati, Ririn Arisyah, dan Putri Asari ingin melakukan presentasi. Pengertian komunikasi. Istilah komunikasi berasal dari bahasa Latin communicare, communication, dan communicatus yang berarti suatu alat yang berhubungan dengan sistem penyampaian dan penerimaan berita seperti telepon, telegraf, radio, dan sebagainya. Jadi, komunikasi dapat diartikan sebagai suatu proses pertukaran, penyampaian, dan penerimaan berita, ide atau informasi dari seseorang ke orang lain. Ada beberapa pengertian komunikasi menurut para ahli. Salah satunya menurut MC Cubin dan Dal dalam Cervika Rika 2018, komunikasi merupakan suatu proses tukar-menukar perasaan, keinginan, kebutuhan, dan pendapat. Yang kedua menurut Yuwono dalam Cervika Rika 2018, komunikasi merupakan kegiatan mengajukan pengertian yang dikirimkan dari pengiriman pesan, penerima pesan, dan menimbulkan respon tingkah laku yang diinginkan dari penerima pesan. Sikap komunikasi lansia. Ngobrol atau berkomunikasi dengan orang lansia atau lanjut usia memang gampang-gampang susah. Apalagi lansia yang sudah mengalami masalah kesehatan, tentunya kondisi fisik, emosional, dan sosial juga mempengaruhi efektivitas komunikasi yang dijalin. Berikut merupakan sikap komunikasi pada lansia yang tepat. 1. Hindari memberi saran kecuali diminta. Biasanya orang tua memberi nasihat dan meminta anak untuk mendengarkannya. Tetapi sebaliknya, bila saat ini orang tua yang diberi nasihat mungkin takkan berjalan dengan semestinya. 2. Dengarkan apa kata orang tua, benar-benar mendengarkan apa yang dikatakan sepenuhnya Anda. Jangan menyela atau memotong pembicaraan dengan terlebih dulu apa yang diucapkan dan disampaikan lansia. Kemudian setelah itu Anda bisa mencoba mengutarakan apa yang ingin disampaikan pada orang tua. Yang ketiga, terima perbedaan opini. Tak selamanya dalam satu sekeluarga ada satu kesepahaman. Karena itu hormati pendapat orang lain. Dalam hal ini orang tua Anda, dan jangan abaikan bila ia tidak setuju dengan Anda. 4. Bicara dengan suara sedikit lebih nyaring. Beberapa lansia mengalami masalah pendengaran karena fungsi pendengarannya sudah menurun. Tetap tenang dan berbicara dengan cara yang lembut dan tanpa basa-basi. Suasana komunikasi pada lansia. Di samping sikap komunikasi pada lansia, kita harus memperhatikan atau mampu menciptakan suasana yang dapat mendorong efektivitas komunikasi pada kelompok usia dewasa maupun lansia, dan juga menciptakan suasana komunikasi yang dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Ada beberapa suasana yang harus diciptakan. 1. Suasana hormat. Menghormati lansia akan mampu berkomunikasi dengan baik apabila mendapatkan pribadi yang dihormati. 2. Ia lebih senang kalau ia boleh turut berpikir dan mengemukakan pikirannya. Sikap komunikasi pada lansia. Ngobrol atau berkomunikasi dengan orang lansia atau lanjut usia memang gampang-gampang susah. Apalagi lansia yang sudah mengalami masalah kesehatan, tentunya kondisi fisik, emosional, dan sosial juga mempengaruhi efektivitas komunikasi yang dijalin. Teknik komunikasi kepada lansia. 1. Teknik asertif adalah sikap dapat menerima, memahami pasangan bicara dengan menunjukkan sikap peduli. 2. Responsif, artinya bersikap aktif, tidak menunggu permintaan bantuan dari klien. 3. Fokus sikap, ini merupakan upaya perawat untuk tetap konsisten terhadap materi komunikasi yang diinginkan. 4. Suportif, ini dapat menimbulkan kepercayaan diri klien lansia, tidak merasa menjadi beban bagi keluarga. 5. Klarifikasi, dapat dilakukan dengan mengajukan pertanyaan ulang dan memberi penjelasan lebih dari satu kali agar pembicara kita dapat diterima dan dipersepsikan sama dengan klien. 6.
sabar dan ikhlas. Terkadang klien lansia mengalami perubahan yang merepotkan dan kekanak-kanakan. Perubahan ini perlu disikapi dengan sabar dan ikhlas agar perawat tidak menjadi jengkel dan tetap tercipta komunikasi yang terapeutik dan juga tidak menimbulkan kerusakan hubungan antara klien dan perawat. Perkembangan komunikasi pada lansia. A. Tidak percaya terhadap diagnosa, gejala perkembangan, serta keterangan yang diberikan petugas kesehatan. B. Mengubah keterangan yang diberikan sedemikian rupa sehingga diterima keliru. C. Menolak membicarakan perawatnya di rumah sakit. D. Menolak ikut serta dalam perawatan dirinya secara umum, khususnya tindakan yang langsung mengikut sertakan dirinya. E. Menolak nasihat-nasihat misalnya istirahat baring, berganti posisi tidur, terutama bila nasihat tersebut demi kenyamanan klien. Faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi pada lansia. 1. Faktor klien merupakan kecemasan, penurunan sensori atau penurunan pendengaran dan penglihatan, kurang hati-hati, tema yang menetap, misal kepedulian terhadap kebugaran tubuh. 2. Faktor perawat meliputi perilaku perawat terhadap lansia dan ketidakpahaman perawat. 3. Faktor lingkungan yang bising dapat stimulasi kebingungan lansia dan tergantungnya penerimaan pesan yang disampaikan. Hambatan komunikasi pada lansia dan cara mengatasinya. Hambatan komunikasi yang efektif pada lansia berhubungan dengan keterbatasan fisik yang terjadi akibat dari proses menua aging proses. Antara lain, fungsi pendengaran menurun, mata yang kabur, tidak adanya gigi, suara yang mulai melemah, dan sebagainya. Adapun kendala-kendala dan hambatan dalam berkomunikasi dengan lansia. 1. Gangguan neurologi sering menyebabkan gangguan bicara dan berkomunikasi, dapat juga karena pengobatan medis, mulut yang kering dan lain-lain. 2. Penurunan daya pikir sering menyebabkan gangguan dalam mendengarkan, mengingat dan merespon pada pertanyaan seseorang. Yang ketiga, perawat sering memanggil dengan nenek, sayang, dan lain-lain. Yang keempat, dianjurkan menegur dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Yang kelima, perbedaan budaya, hambatan komunikasi, dan sulit menjalin hubungan saling percaya. Yang keenam, gangguan penglihatan sehingga sulit menginterferensikan pesan-pesan non-verbal. Yang ketujuh, overload dan sensoris. Terlalu banyak informasi dalam satu waktu atau banyak orang berkomunikasi dalam yang sama sehingga kognitif berkurang. Yang kedelapan, gangguan fisik yang menyebabkan sulit berfokus dalam pembicaraan, misalnya fokus pada rasa sakit, haus, lapar, capek, kandungan kemih, penuh udara yang tidak enak, dan lain-lain. 9. Hambatan pada pribadi, penurunan sensoris, ketidaknyamanan fisik, efek pengobatan, dan patologi. Gangguan fungsi psikososial karena depresi atau dimensi, gangguan kontak dengan realitas. Yang ke-10, hambatan dalam suasana atau lingkungan tempat wawancara ribut atau berisi, terlalu banyak informasi dalam waktu yang sama, terlalu banyak orang yang ikut bicara, perbedaan budaya, perbedaan bahasa. Berikut adalah cara lainnya untuk mengatasi hambatan komunikasi pada lansia. A. Menjaga agar tidak kebisingan minimum. Menjadi pendengar yang setia, sediakan waktu untuk mengobati, menjamin alat bantu dengar berfungsi dengan baik, yakinkan bahwa kacamata bersih dan pase, jangan berbicara dengan keras atau berteriak, jangan terlalu jauh berdiri di depan klien, perhatikan penggunaan kalimat yang pendek dan sederhana, beri kesempatan pada klien untuk berpikir, mendorong keikutsertaan dalam aktivitas sosial seperti perkumpulan orang tua dan kegiatan rohani.
berbicara pada tingkat pemahaman klien, selalu menanyakan respons, terutama ketika mengajarkan suatu tugas atau keahlian. Jika mungkin ikutan keluarga atau yang merawat dalam ruangan bersama Anda. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.